pada akhirnya klub-klub dengan basis supporter besar itu akan sangat sulit untuk berkembang karena banyak sekali tuntutan supporter. Nah itu bagaimana Pak? Terkait dengan target tadi kan juga beririsan dengan pembelian pemain nih. Di awal musim terlihat agak jor-joran. Bisa dibilang salah satu satset lah ya. Satset lah lumayan gitu. Ini adalah suatu proses yang kita lakukan menuju peradaban baru tadi. Nah sekarang kan kita tuh sudah bisa mengidentifikasi karena satu tiket itu satu KTP. Dan jadi yang kita pastikan bahwa kita bisa membiayai semua operasional klub. Karena sebenarnya di Persib sebenarnya kita mempunyai berapa tim ya? Banyak loh. Ada 7 atau 8 tim. Halo Scorer, jumpa lagi bersama kami dalam konten terbaru Skor Indonesia yaitu Diskor. Diskusi olahraga bareng Rais dan Donzo. Akhirnya kita disatukan nih. Sehat ya? Sehat. Ini pertama kalinya episode pertama. Betul. Harus orang yang spesial. Betul. Harus orang yang spesial. Dan udah datengin siapa nih? Akhirnya kali ini kita kedatangan Direktur PT Persib Bandung Bermartabat Bapak Teddy Cahyono. Woi, Pak saya tepuk tangan Pak, biar rame Pak. Iya. Kayak dia Ada penonton bayaran gimana sih Pak? Pak Teddy, mungkin kita langsung aja pertama setelah kondisi kemarin tragedi yang terjadi ya Pak Teddy ya gitu. Mungkin apa sih langkah-langkah yang langsung dilakukan oleh manajemen Persib ya sekarang kompetisi menjadi tidak pasti lagi nih Pak Teddy. Betul. Sebenarnya memang suatu kejadian yang memang kita tidak inginkan semua. Ya tapi memang itu sudah terjadi. Kita sebagai klub sepak bola pasti mengharapkan segera ada kepastian mengenai kompetisi ini kapan bisa dimulai lagi. Ya kan, karena kan buat kita kepastian itu sangat penting. Karena mau bagaimanapun mulai dari tim deh. Ya kan, tim kalau tidak tahu mau main kapan, bagaimana mau bikin program latihan. Kemudian apa objektif yang dituju apa. Itu semua pasti ada program, ada suatu tanggal yang akan dituju. Demikian juga dari sisi kita di PT, kita kan juga harus menjelaskan ke semua pihak-pihak terkait, mulai dari sponsor, mulai dari pihak-pihak yang lain, stakeholders yang lain bahwa ini seperti apa ke depannya. Jadi kepastian itu menjadi sangat penting sebenarnya. Sebenarnya kita sempat diadakan meeting dengan LIB 2 minggu yang lalu. Ya semua klub sih memang tadi mengharapkan tadi ada kepastian kapan bisa dimulai. Yang kabarnya ada timeline bakal di awal lah, kemudian ada yang ngomong di akhir di tanggal 25 atau 26 November itu dibicarakan juga di rapat itu Pak Teddy. Pada saat rapat tersebut belum ada pemberitaan mengenai bahwa liga akan dimulai di tanggal 25 atau 26 betul. 25 atau 26 November kan. Jadi ya sampai sekarang belum ada keputusan secara resmi juga dari LIB. Jadi kita sifatnya masih menunggu sekarang. Kalau harapan dari Pak Teddy sendiri, dari Persib sendiri Pak, terkait dengan kompetisi selanjutnya itu apakah secepatnya atau mungkin memang kita lagi menunggu karena memang ada beberapa hal yang mungkin harus diperbaiki? Ya, jadi pastikan pada akhirnya kita semua kan harus menunggu keputusan yang memang sudah dihasilkan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu. Iya betul. Ada pekerjaan dan tugas-tugas yang harus diselesaikan dulu sebelum kompetisi bisa dimulai lagi. Kita pasti mendukung semua itu karena pada akhirnya kita ingin sepak bola kita menjadi semakin baik ke depan. Nah Pak Teddy, mungkin ada kemungkinan ya ketika dijalankan lagi nanti di awal itu adalah tanpa penonton atau disentralisasi lagi nih. Kalau dari Persib sendiri lebih baik seperti apa? Kita belum pernah mendengar opsi-opsi tersebut. Jadi kami tidak ingin berspekulasi, ya kan. Lebih baik kita menunggu keputusan final dari LIB sebagai operator. Itu akan seperti apa untuk kelanjutan kompetisinya, formatnya seperti apa.
Jadi sebaiknya kita tunggu deh daripada kita berspekulasi. Iya sih, benar juga. Nah, Pak, ini oke lah katakanlah dengan tadi kendala setelah tragedi yang kemarin, lalu juga Indonesia menjadi sorotan dan kita juga masih tanpa kepastian dari PSSI dalam hal ini terkait dengan keputusan. Kita internal Persibnya lah ya. Bagaimana nih dengan sebetulnya nih sebelum terjadinya kejadian kemarin itu kan Persibnya lagi up nih. Iya. Mainnya lagi bagus. Lagi Lagi on bagus fire trennya, lah ya. gitu ya. Kedatangan Luis Milla sendiri bisa dibilang memperbaiki apa yang memang kurang sebelumnya. Nah, ini menarik kalau melihat dari keputusan ya dari manajemen Persib sendiri terkait dengan Luis Milla ini, kita bertanya-tanya nih apakah memang sebetulnya emang kebutuhan secara teknis atau desakan Netizen waktu itu Pak Dukan, karena kan kita rame tahu waktu lah itu ya. rame lah tim sekelas Persib yang digadang-gadang favorit juara ya bagi masyarakat sepak bola Indonesia, malah minor hasilnya gitu. Kalau dari jawaban dari Bapak sendiri terkait dengan itu. Sebenarnya kan bahwa semua keputusan yang kita lakukan internally itu pasti berdasarkan suatu data dan fakta, ya kan. Kemudian berdasarkan data statistik tersebut kita akan melakukan suatu keputusan, ya. Bahwa pada saat itu memang hasilnya kurang baik dengan segala tantangan yang ada pada saat itu, akhirnya memang diputuskan untuk melakukan pergantian pelatih di tengah-tengah kompetisi. Dari keputusan untuk memperhentikan pelatih itu pada saat itu kan memang kita belum ada rencana kita setelah itu penggantinya siapa. Jadi sempat kosong selama 2 atau 3 minggu deh. 2 pertandingan nih, 2 match. Lebih 2 atau 3 minggu deh kalau seingat saya deh. Tapi dalam proses itu kita melakukan diskusi dengan beberapa calon pelatih. Ada 5 atau 6 calon pelatih yang kita ajak diskusi, kita ajak bicara mengenai rencana mereka apabila bergabung. Kita melihat track record mereka selama perjalanan karir mereka, waktu menangani tim-tim yang lain. Itu semua kita cek. Tetapi memang pada akhirnya seorang Luis Milla punya kelebihan karena memang sudah pernah melatih di Indonesia. berarti diajak bicara asing semua. Asing semua. Oh. Asing semua. Karena memang keterbatasan pelatih lokal, kan tahu sendiri kan bahwa semua harus punya lisensi AFC Pro dan stoknya kan nggak banyak sebenarnya. Jadi dari beberapa calon tersebut akhirnya kita melihat bahwa Luis Milla memang mempunyai kelebihan karena memang sudah tahu, sudah pernah melatih di Indonesia meskipun di timnas bukan di klub. Tapi paling tidak Luis Milla lebih paham mengenai karakter bermain di Indonesia. Kompetisi. Ya, ada beberapa pemain kita yang dulu juga menjadi anak buahnya pemainnya Luis Milla. Jadi dengan dasar pertimbangan itu, pada saat kita sudah saling diskusi lebih jauh, akhirnya kita putuskan untuk menunjuk Luis Milla. Targetnya juara Pak untuk Luis Milla? Ini semua kan proses. Luis Milla datang di pertengahan musim. Ya, Pasti perlu adaptasi untuk mengenal karakter dari masing-masing pemain. Perlu adaptasi untuk melakukan perubahan sistem yang dilakukan ya. Jadi atas dasar pertimbangan itu pasti kita juga harus reasonable untuk menentukan suatu target. Ya pasti kita berikan waktu untuk itu. Nah Pak, terkait dengan target tadi kan juga beririsan dengan pembelian pemain nih. Di awal musim terlihat agak jor-joran, bisa dibilang. Iya. Salah satu Satset lah ya. Satset lah lumayan gitu. Ya, termasuk membawa pemain Persebaya lah, Kamboya dan Ririanto itu cukup mengejutkan juga. Nah, tapi seringkali ketika hasilnya gagal nih, yang disalahkan Pak Teddy Krab disalahkan sama supporter. Iya. Gimana tuh responden? Ini lebih berat nih. Enggak. Memang
Ya itu suatu dinamika pada saat kita mengelola suatu klub sepak bola sebenarnya. Di mana-mana seperti itu. Dengan basis supporter besar ya Dengan Pak, ya? basis supporter besar, dengan latar belakang supporter yang berbeda-beda. Iya. Itu suatu dinamika yang memang situasi seperti itu, kenyataan seperti itu ya memang ya kita hadapin aja. Tapi kan yang harus dimengerti oleh kita semua bahwa sebenarnya proses pemilihan seorang pemain itu semua pasti berasal dari tim pelatih. Jadi tim pelatih pasti menentukan berdasarkan kebutuhan untuk kedalaman squad pemain. Dari situ pasti ada beberapa kandidat yang ingin direkrut. Dari beberapa nama tersebut pasti diinformasikan ke kita untuk dilakukan tindak lanjut, melakukan komunikasi, pendekatan supaya mau bergabung dengan Persib. Jadi sebenarnya ada proses seperti itu. Jadi semuanya pasti berasal dari tim kepelatihan. Berarti nanti Luis Milla sudah pasang ancang-ancang juga dong buat bursa transfer berikutnya. Ya sampai sekarang sih belum ya, karena kan memang setengah musim aja belum kan sekarang. Betul, Jadi betul. pasti Luis Milla pasti melakukan melihat perkembangan dari masing-masing pemain, termasuk kemarin kan juga sistemnya juga agak diubah, sistem permainannya. Betul. Ya kan, itu kan pasti dia melihat dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh tim kita. Iya. Pasti bagi seorang pelatih pasti akan melihat dari stok yang ada, kemudian dia inginnya seperti apa ke depannya. Pasti dari situ kemudian pasti dia akan melakukan scouting kepada pemain-pemain yang dia inginkan pasti. Ya kita tunggu aja. Iya. Nah ini menarik nih Pak. Sebetulnya ada yang ingin saya tanyakan nih terkait dengan menangani sebuah klub besar dengan basis supporter salah satu yang terbesar di Indonesia. Itu pertama, kan demand-nya banyak tuh Pak. Saya sering tuh ngeliat orang mention Bapak di Twitter. Tuh, teman-teman saya juga sih. Anak Twitter. Twitter. Tapi Bapak cukup aktif ya di Twitter ya. Artinya banyak nge-tweet juga walaupun nggak setiap hari. Karena emang banyak kerjaan pasti kan. Nah, jadi saya ngeliatnya gini Pak. Saya tertarik dengan komentar Azrul Ananda pada saat dia mundur sebagai CEO Persebaya. Pada akhirnya klub-klub dengan basis supporter besar itu akan sangat sulit untuk berkembang karena banyak sekali tuntutan supporter. Kan 11-12 nih Persebaya sama Persib lah dari segi supporter, fanatismenya seperti apa dari zaman perserikatan. Nah itu bagaimana Pak melihat situasi yang sudah terjadi di Persebaya, lalu Bapak juga nggak jauh beda nih kalau melihat dari kekuatan supporter yang dimiliki oleh Persib zaman ini Boboto. Ya memang hubungan antara klub dan supporter memang mempunyai keterikatan yang sangat erat sebenarnya. Tetapi pada akhirnya pada saat dari tim melakukan suatu keputusan pasti dilakukan berdasarkan suatu data fakta. Kemudian ada proses diskusi secara internal, tidak dilakukan oleh satu orang. Pasti ada beberapa orang dilakukan diskusi secara kolektif. Dari situ kan dengan pertimbangan semua aspek tadi, banyak sekali aspeknya, kompleks kan. Pasti kita akan melakukan suatu keputusan berdasarkan suatu keputusan kolektif yang didasarkan berdasarkan data dan fakta yang ada. Bahwa kita paham supporter juga punya keinginan, punya keinginan dan lain-lain. Pasti semua orang dalam mengelola suatu klub sepak bola, demikian juga dengan supporter, pasti semuanya ingin menang. Pasti. Semuanya pasti ingin menang. Pasti. Ya kan? Tapi kan dalam suatu olahraga kan pasti ada suatu hasil. Ya kan, hasilnya Tidak selalu bagus terus ya. tidak selalu bagus. Hasilnya menang, kalah Seri. atau seri. Iya. Nah, ini memang kita harus perlu suatu kedewasaan untuk bisa menerima suatu hasil. Kita juga harus melihat proses yang dilakukan Iya. oleh suatu klub. Iya. Karena tidak bisa melihat hanya sesuatu yang instan, karena semuanya perlu proses, dan itu proses tersebut meliputi semua aspek di dalam klub, ya kan? Jadi tidak bisa dilihat hanya hasil akhir, tapi kita harus melihat secara keseluruhan.
proses Iya. perkembangan suatu klub dari waktu ke waktu, bagaimana perkembangannya seperti ini. Ngomong-ngomong soal perkembangan nih Pak Teddy, sebenarnya secara jangka panjang itu Persib ingin dibawa ke arah mana nih? Ada nggak sih Pak klub mungkin yang mungkin menjadi contoh oleh Persib untuk dijadikan patokan gitu? Kita harus jadi klub seperti ini. Sebenarnya kalau sebagai patokan satu klub sih tidak ada, tapi kita selalu melihat bahwa klub-klub yang maju adalah klub-klub dari Eropa kan, Ya. Ya, setuju. yang punya sejarah panjang, dan itu ya setiap orang bisa punya favorit masing-masing, dan kita pasti melihat dari kelebihan-kelebihan dari masing-masing klub besar di Eropa. Dari situ kita pelajari, kita adaptasi apabila kita bisa aplikasikan di Persib dengan sentuhan budaya-budaya lokal, nilai-nilai lokal yang memang kita bisa ambil, kita aplikasikan di Persib. Jadi pasti ngelihat, kita udah pernah melihat lah klub-klub besar Iya. bisnis modelnya seperti apa yang mereka lakukan, baik di klub maupun di behind the clubnya gitu. Nah, ngomong-ngomong sisi bisnis Pak, apa sih yang dilakukan nih sama Persib dari sisi bisnis nih untuk saat ini dan mungkin kedepannya gitu yang sedang Ya. diprogramkan? Sebenarnya kan memang sepak bola di Indonesia untuk saat ini ya masih dalam tahapan seperti saat ini, tapi kita sih sudah bersyukur bahwa dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir sekarang udah semakin baik sebenarnya. Tapi kan kita saat ini untuk sepak bola di Indonesia kita masih hidup dari sponsor sebenarnya. Oke. Bukan dari tiket penonton Pak? Bukan, paling besar adalah dari sponsor. Masih sponsor ya? Makanya kita harus memastikan bahwa secara sustainability, kelangsungan hidup dari suatu klub, makanya kita harus jaga dan kita harus pastikan bahwa klub bisa bertahan hidup seterusnya, karena klub harus ada seterusnya. Dan itu yang kita pastikan bahwa kita bisa membiayai semua operasional klub. Karena sebenarnya di Persib sebenarnya kita mempunyai berapa tim ya? Banyak loh. Ada 7 atau 8 tim. Iya, EPA, sepak bola wanita. EPA aja ada berapa? Ada 3. Ada lebih 4. 4 ya, sorry, 14 ya. Terus tim putri, Tim putri. senior. Terus ada satelit tim. Iya. Oh, satelit tim, Iya. oh ya, Ada, betul. kita punya dua Iya, satelit tim. Bantu United. Betul, karena memang kita sangat sadar dari awal bahwa sepak bola ini harus perlu pembinaan yang baik. Makanya kenapa kita adalah salah satu klub yang memang sudah mempunyai diklat di awal. Ya. Diklat yang benar ya. Iya, benar. Diklat yang memang benar-benar diklat Iya. gitu. Itu mulai dari 2013 Betul. kita sudah mempunyai diklat membina anak-anak muda untuk bisa berlatih dengan benar. Sehingga harapannya adalah anak-anak ini suatu waktu bisa bermain di tim senior. Dan memang udah terbukti lah, angkatan pertama kan Betul, Febri segala macam. ya udah banyak lah yang angkatan pertama yang memang udah bermain di klub-klub profesional semua. Nah ini menarik nih terkait dengan tadi Bapak bilang budaya lokal, terus juga tadi juga dibahas tentang diklat hasil binaan. Tapi kan nggak sedikit juga pemain-pemain hasil binaan itu justru bermain Di klub lain. ya di klub Ya, lain yang ya. notabene sebetulnya menarik sebetulnya. Saya kan keluarga saya Bandung Pak. Bapak saya lahir di Bandung, ibu saya juga orang Sunda, dan saya sampai era perserikatan tuh sampai saya nonton final Piala Liga 1 itu yang Liga 1 pertama, Liga Indonesia pertama. Ya, Itu 1995 saat Persib jadi juara dengan pemain lokal semua. Itu kan kita tahu bahwa Persib itu sangat kental dulu ya dengan pemain-pemain lokal yang memang menjadi jagoannya lah Iya. gitu, menjadi aktor utama. Tapi kalau kita bicara sekarang mungkin nggak banyak kalau dibandingkan dengan dulu. Apakah hasil dari diklat-diklat itu memang belum menjadi standar bagi Persib? Karena saya melihat kan kayak Ajis, lalu Febri pun beberapa kali sempat tidak mendapatkan menit bermain cukup banyak ya. Mungkin juga kalau dia diambil dengan klub lain mungkin akan kita tahu Gianzola pun akhirnya menetap ke Arema sekarang gitu. Nah, jadi bagaimana Bapak melihat itu? Sebenarnya gini, mungkin merespon pertanyaannya Kang Dong. Kita tidak bisa bandingkan dengan tahun 1995.
Betul. Ya. Udah Itu ya Udah. sudah beda lah. Yesterday lah ya. Udah beda lah. Udah beda banget lah. Ya, Beda masanya banget. beda. Pada saat itu memang suatu klub apalagi perserikatan pasti berasal dari Ya, betul. PSPS yang Ya, dibawa kompetisi perserikatan. internal lah. Ya, Betul. itu kita udah nggak bisa bandingkan sesuatu yang beda sama sekali. Nah, kalau pertanyaan berikutnya tadi bahwa memang kalau diperhatikan ya, kita memang lebih memprioritaskan anak-anak lokal. Oke. Ya, makanya Lokal ini maksudnya Jawa Barat atau lokal Bandung? Bandung dan Jawa Barat. Oke. Kita pasti lebih memprioritaskan anak-anak Bandung dan Jawa Barat. Makanya bisa terlihat lah, ya kan beberapa tahun terakhir Ya, ada banyak sekali Kakang juga Ya, ya. Kakang, saya mulai Robi, ya segala ya. itu pemain-pemain muda yang kita orbitkan. Tapi di luar itu mulai dari Salnando, Aziz, Erwin balik Iya. dari perantauannya terus bermain Kembali di lagi, Persib ya. kan. Jadi memang kita prioritaskan untuk bisa membawa atau mempunyai pemain-pemain yang memang berasal dari Bandung dan Jawa Barat. Local pride. Lokal pride, tetap ada lokal pride-nya. Harus. Tetap ada lokal Harus. pride. Karena memang gini, kalau kita bicara sekelas Persib yang notabene supportnya pun fanatismenya juga tinggi. Kadang-kadang kalau Iya, misalnya perlakuan ke pemain yang emang asli orang Bandung atau orang Sunda gitu, itu pasti agak sedikit berbeda. Karena saya juga kenal baik dengan beberapa pemain-pemain Persib yang memang asli Bandung gitu, seperti Dado, juga Aziz gitu. Nah, saya melihat itu memang mereka jauh lebih mungkin ada sedikit pride yang tadi Bapak bilang gitu, pada saat membela itu lebih dari hati gitu. Iya, jadi kan memang Persib ini bagi masyarakat Jawa Barat kan memang Identitas ya. identitas, suatu kultur, dan pasti menjadi suatu kebanggaan sendiri apabila bisa bermain bagi Persib kan sebenarnya. Jadi itu adalah suatu nilai tambah yang sangat besar bagi orang-orang lokal untuk bisa bermain. Ada nggak sih Pak dari Persib. awal tuh kuota misalnya kuota nih, kalau bisa yang lokal nih berapa persen? Oh, nggak ada. ya? Kalau secara kuota seperti itu nggak ada, karena pada akhirnya kan tim pelatih yang menentukan Iya. untuk mengenai kebutuhan tim sebenarnya. Iya. Iya. Itu kan itu menarik ya, karena gimana juga kayak contoh katakanlah Arsenal tuh pernah starting line up-nya itu tanpa pemain Inggris satupun, dan itu kan sempat dikecam oleh supporter Arsenal sendiri. Nah, kalau kita bicara Persib tuh orang-orang apalagi klub tradisional menuju ke profesional, atau mungkin sudah 3-4 profesional. Makanya kita tidak bisa bandingkan dengan di Inggris juga, karena kan mereka ada aturan UA segala gitu kan. Iya. Jadi Home ground juga sekarang udah ada. nggak bisa lah. Makanya ada suatu masa mereka kesulitan untuk mencari pemain timnas karena kebanyakan pemain yang ada main di liga berasal dari non UK semua. Iya. Betul. Nah, kalau kita kan memang tadi dengan diklat kita yang memang mungkin salah satu yang pertama, kita bisa lihat bahwa memang kita punya program untuk bisa membawa anak-anak diklat ini supaya bisa mentas main di senior. Makanya dari beberapa tahun terakhir bisa dilihat lah anak-anak diklat yang kita bawa ke senior, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain, karena kan kesempatan ini kan memang sesuatu yang kadang-kadang bisa terjadi, kadang-kadang belum bisa terjadi. Benar. Pada saat kesempatan itu datang, kan harus digunakan dengan sebaik-baiknya, ya kan? Karena kan kita nggak pernah tahu ada pemain yang utama cedera, si pemain junior lapis kedua ini pada saat diberi kesempatan, apabila dia bisa menggunakan kesempatan itu dengan baik, maka semua orang akan melihat bahwa si A layak dan memang bisa diberi kepercayaan untuk bisa bermain di level tertinggi gitu. Ya, selain itu juga kalau misalnya berbicara diklat sama sepak bola wanita nih ya Pak Teddy ya, tantangan terbesarnya adalah mungkin kurangnya kompetisi mungkin ya Pak Teddy, terutama sepak bola wanita. Kalau Persib sendiri menyiasatinya seperti apa nih Pak Teddy? Ya, kita kan memang ada akademi. Kita tuh sudah membuka akademi dari tahun 2018. Dan memang di beberapa akademi kita itu ada pemain putri. Jadi pada saat kompetisi Liga Putri akan dijalankan, itu kita mencoba memanggil
udah siap lagi. Iya, pemain-pemain yang di akademi untuk bisa mulai berkumpul dan memang berlatih khusus untuk persiapan kompetisi Liga Putri. Iya. Oke. Pak Teddy, ini kita balik lagi soal pengelolaan penonton nih Pak Teddy nih. Persib dikenal sebagai basis yang banyak lah penontonnya. Setiap pertandingan kandang rame gitu. Nah, sementara sempet beberapa tahun terakhir ini saya dengar gitu, kebocoran tiket ada gitu. Apa masalahnya sebenarnya Pak Teddy dalam pengelolaan tiket pertandingan? Ya mungkin yang harus kita sadari ya bahwa mungkin Persib adalah salah satu klub perserikatan yang memang dari sejarah zaman dulu dimiliki oleh pemerintah kota, di mana praktek-praktek orang masuk tanpa tiket itu terjadi dari zaman dulu pada saat perserikatan sebenarnya, karena mungkin memang merasa bahwa ini masih milik pemerintah kota setempat, jadi mungkin masih ada praktek-praktek seperti itu. Tapi sebenarnya kan sejak 2009 setelah semua klub perserikatan harus menjadi klub profesional, harusnya kan bisnis model itu harusnya berubah. Ya kan? Tetapi memang tidak bisa kita pungkiri masih ada kebiasaan atau behavior ya. Ada behavior seperti itu. Nah, ini memang pelan-pelan harus kita perbaiki, kita kikis pelan-pelan. Karena pada akhirnya kita ingin membuat suatu peradaban baru bagi penonton sepak bola. Karena memang seharusnya yang masuk ke stadion adalah memang harusnya bertiket. Jadi kita sebenarnya sudah memulai proses membuat peradaban baru tersebut. Dari mulai 2018 itu kita sudah mulai memperkenalkan penjualan tiket secara online. Meskipun belum 100% pada saat itu. Dengan berjalannya waktu sampai dengan setelah pandemi di liga ini, di mana disyaratkan harus sudah melakukan booster. Ya kan? Sehingga dengan sistem yang kita sudah bangun, kita bisa dengan mudah untuk mengkonek aplikasi kita, aplikasi penjualan tiket kita dengan aplikasi Peduli Lindungi yang dimiliki oleh Depkes. Ya, jadi kita connect. Jadi misalnya seseorang belum booster pada saat membeli tiket akan ditolak. Karena begitu masukin KTP, proses pembayaran, begitu diverifikasi kelihatan datanya di Depkes, di aplikasi Peduli Lindungi, ketolak karena dia belum booster. Nah, ini adalah suatu proses yang kita lakukan menuju peradaban baru tadi. Nah, sekarang kan kita tuh sudah bisa mengidentifikasi, karena satu tiket itu satu KTP. Oke, nice. Jadi kita sudah bisa mengidentifikasi siapa penonton yang datang, karena harus sesuai dengan KTP. Ini proses ini yang akan kita terus lakukan, karena membuat suatu peradaban baru. Karena kita rencananya pada saat kita sudah mengelola GBLA, itu kita akan membuat satu seat dengan satu nomor. Jadi kayak kita iya kayak nonton bioskop atau naik kereta api, iya kan? Benar, sesuai dengan nomornya. Jadi pada saat kita masuk stasiun kan dicek antara KTP sama tiket. Dengan tiket, oke, bisa masuk. Begitu masuk di gerbong, ada konektor yang ngecekin kan, mana benar kan? Duduk di tempat yang sesuai enggak? Jadi kalau sampai ada penonton yang nakalan, misalnya pembelinya si A tapi yang pakai si B, akan ketahuan kan di stadion, itu bahkan ke ban. Oh gitu. Ya, jadi calo makin bisa ditekan dong. Iya, jadi memang kita ingin membuat suatu peradaban baru tadi, karena pada akhirnya kita ingin membuat penonton merasa aman dan nyaman pada saat nonton. Sekarang aja di 5 pertandingan pertama itu penonton yang mabok-mabokan udah sangat sedikit dibandingin zaman dulu. Ya karena tadi ini dengan sendirinya akan terfilter sebenarnya. Iya, kulturnya akan berubah sendiri sistem ya. Karena sistem, karena peradaban bisa menjadi semakin baik
karena sistem dan infrastruktur yang baik. Jadi contohnya ya sekarang di Jakarta kan, terbang ke Singapura, orang yang sama nih. Tapi begitu nyampe di airport Singapura, karena ada sistem dan infrastruktur yang memang lebih maju di sana, untuk merokok aja harus ke satu ruangan. Nggak bisa kayak di sini tinggal keluar di ruangan depan bisa merokok. Atau mau menyeberang jalan misalnya, harus jalan ke tempat penyeberangan zebra cross baru bisa nyebrang. Demikian juga dengan itu tadi. Kita ingin membuat suatu peradaban menonton bola supaya semakin baik. Tadi dengan memperbaiki infrastruktur di stadion. Berarti Jadi saya lanjutkan. Jadi tadi bahwa apabila kita udah kelola GBLA, semua pintu penjagaan akan berupa full body turnstile. Yang besi yang satu badan. Sekarang kan tiket sudah online. Semua pembeli misalnya pada saat udah lolos Peduli Lindungi bayar akan menerima elektronik tiket. By email atau WhatsApp. Iya, betul. Itu ada barcode-nya kan. Iya. Barcode-nya tinggal nanti pada saat udah sistem itu udah jalan, tinggal bawa ke stadion, barcode-nya tinggal scan ke pintu tadi. Nonton konser udah kayak gitu semua. Kayak nonton konser. Susah nggak sih Pak? Sorry ya, kan kita bicara habit supporter ya. Kan habit supporter tuh, apalagi suruh habis tiket online, nggak semua supporter itu bahkan punya handphone yang kita harus bicara. Jangan kan di Bandung, di Jakarta pinggiran aja ada beberapa handphonenya masih belum smartphone gitu. Nah itu kan pasti kan ada kendala tuh. Proses, semuanya proses. Dan kita sangat yakin bahwa proses ini suatu waktu akan bisa terlaksana. Karena gini deh, kita lihat deh di 5 pertandingan pertama nih di liga ini. Jumlah penonton yang nonton dengan sistem yang sekarang itu terjadi peningkatan dari pertandingan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai yang waktu lawan Persija itu full 26.000. Sudah terjual ya? Terjual 2 hari sebelum kick off hari H itu sudah terjual habis. Bahkan kabarnya booster juga banyak yang baru booster karena menonton pertandingan Persija. Sebenarnya enggak, sebenarnya data kita ini kan karena semua penjualan online itu kan semua terdata. Dari 5 pertandingan pertama itu ada sekitar 50.000 unique user. Unique penonton yang memang sudah pernah nonton di 5 pertandingan itu. Jadi sebenarnya udah pasti habis kalau mereka udah jualan langsung habis aja gitu. Makanya kita sangat yakin bahwa habis 26.000. Terus kemudian ada sekitar hampir 500.000 itu yang sudah terverifikasi. Terverifikasi itu maksudnya kan kita memakai sistemnya kan orang harus verifikasi, masukin email, nomor telepon, KTP segala, dan itu udah terverifikasi dari sisi Peduli Lindungi, udah booster. Jadi orang perlu proses beradaptasi. Lama-lama udah pasti terbiasa. Bayangkan ojek online deh waktu pertama kali mulai zaman dulu kan berapa tahun yang lalu lah. Penolakan di mana-mana oleh ojek konvensional. Ya kan, di mana-mana mau ngetem di satu pangkalan ojek aja dikejar-kejar. Ya, tapi sekarang buktinya kita merasakan kemudahan dengan adanya ojek online. Prosesnya kan, proses. Jadi kita sangat yakin bahwa rencana kita untuk membuat peradaban baru menonton sepak bola ini pasti terlaksana. Perlu waktu, perlu proses. Perlu adaptasi, sosialisasi, edukasi pada semua penonton. GBLA kan katanya mau, kalau misalnya jadi nih Pak ya, dikontrak dalam jangka waktu cukup panjang, mau direnovasi dan mau dimultifungsikan ya. Rencananya seperti apa Pak? Dan kan kabarnya juga pengen bangun training center. Itu kelanjutannya gimana Pak tadi? Jadi satu-satu ya, mengenai GBLA dulu. Memang kita punya keinginan untuk bisa mengelola GBLA jangka panjang. Informasi yang kita terima bahwa dari Pemkot sedang melakukan proses untuk proses pelelangan. Karena itu rencananya akan digunakan dengan skema KSP 30 tahun. Nanti mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk mudah-mudahan proses tender bisa ikut serta, kemudian bisa menang tender untuk bisa mengelola GBLA.
Jadi rencana kita pada saat kita sudah mendapatkan hak pengelolaan GBLA, kita ingin membuat GBLA ini sebagai suatu pusat sport tourism. Jadi seperti ya contoh paling gampang ya, kembali lagi kita kan selalu melihat di Eropa kan. Di Eropa kan klub-klub besar yang punya sejarah panjang pasti punya museum. Kalau kita ke Liverpool, kalau ke MU, kalau turis ke Manchester udah pasti akan datang ke Old Trafford. Sama, kita akan melakukan seperti itu. Kita akan punya museum Persib di mana ini akan menjadi pusat wisata bagi turis domestik maupun turis internasional. Jadi setiap hari mereka akan datang. Ada stadium tour ya berarti. Ada museum tour. Jadi itu sekalian. Jadi beli tiket. Misalnya setiap 20 orang pasti ada satu tour guide dan itu diharuskan. Udah kayak di luar negeri lah. Beli tiket. Kemudian satu kelompok itu kita kelompokin misalnya 15 orang atau 20 orang, satu tour guide akan jalannya juga akan ikutin alur, nggak bisa bolak-balik. Jadi satu jalur, satu arah lewat museum, ya kan, dijelaskan oleh si tour guide-nya. Terus kemudian sampai ke stadium tour, masuk ke locker room pemain. Misalnya si Ahmad Jubrianto duduknya di sini. Ini kan nggak, kalau orang awam kan nggak semuanya punya kesempatan untuk bisa melihat locker room pemain seperti apa, fasilitas di stadion seperti apa, press room seperti apa, ada tempat-tempat buat trofi juga. Ada trofi. Kemudian setelah stadium tour keluar di merchandise store. Iya, sama banget kayak endingnya pasti merchandise store ya. Iya, kayak di Taman Safari ya. Kan ujung-ujungnya merchandise store juga gitu. Atau di IKEA. Ya kayak di IKEA. Jalan-jalan. Betul. Jalan satu arah. Masuknya dari sini, keluarnya ke sini. Betul. Kita tuh ada diarahin. Ada RU-nya, ada panahnya. Keren tuh, keren. Nah ini Pak, kalau kita bicara tadi kan dibilang 30 tahun rencana KSP-nya gitu kan. Kalau GBLA benar-benar jadi itu, apakah nama tetap GBLA atau mungkin nempel sama nama sponsor kayak Etihad Stadium, ya belum tahu, itu sesuatu hal yang nanti harus didiskusikan dengan pemilik asetnya. Tapi ada pikiran ke sana Pak? Ada ya, karena kiblatnya kan ya di luar negeri kan begitu kan. Emirates Stadium, O2 Arena. Allianz Arena. Walaupun akhirnya menghilangkan identitas ya, karena kan kita tahu kalau Arsenal kan identik dengan Highbury-nya gitu, lalu Ajax dengan Demirnya gitu. Nah, pada akhirnya kan ini sepak bola ini sudah menjadi suatu industri. Itu dia pentingnya di situ. Ya, jadi bahwa even termasuk pada saat nanti GBLA tadi kan selain tadi ada museum tour sama stadium tour, kan kalau dengan jadwal sekarang Persib bermain kan hanya 2 minggu sekali di Bandung. 2 minggu sekali ya. Karena seminggu home, seminggu away, seminggu home. Artinya ada waktu kosong kita harus gunakan sebagai apa? Misalnya, suatu waktu kita ngundang konser Iwan Fals deh di stadion, karena Iwan Fals kan masanya besar, atau Slang misalnya. Selalu ada bendera itu Pak, Iwan Fals sama Slang. Nah betul, ya kan pasti akan main kayak di Wembley gitu kan. Kan begitu konser besar mainnya di Wembley. Betul. Ya, benar. Iya kan, sama. Kita akan juga buat si artis. Kita akan melakukan seperti itu. Termasuk mungkin aktivitas lain di sekitaran area parkir stadion. Misalnya kan kita sebagai pada saat kita udah mengelola, kita harus pastikan bahwa harus banyak event kan. Iya betul. Bisa kan? digunakan semua harus digunakan. sudut ya. Misalnya kita masih berkaitan sama musik, bikin Bandung Jazz Festival misalnya setiap bulan apa, kayak di Jakarta kan ada Jak Jazz setiap bulan Maret gitu kan. Atau kalau anak-anak yang suka jajanan, house musik, iya. Konser kan? DWP pindah ke Bandung. Gitu kan. Betul. Atau anak-anak otomotif kita bikin slalom test misalnya. Atau anak-anak motor one make race misalnya. Di areal situ gitu kan. Itu kan bisa ada event-event seperti itu yang dilakukan terus-menerus gitu. Karena kan buat operasional sebuah stadion kan kita harus pastikan betul. Jadi ini akan langkah yang kita maju
bukan cuma satu gitu, bisa langsung 3 langkah tuh begitu kita udah mempunyai itu. Keren. Training Ya, gimana? tapi maksudnya untuk mencapai situ kan semuanya proses ya. Betul. Iya. Perlu sumber daya yang sangat besar sebenarnya, baik dari Dana, dana, manusia, ya, dan SDM lain-lain. pelaksananya ya Betul. Pak ya, itu PR juga. Tapi untuk perencanaannya kita udah tahu kurang lebih seperti itu. Nah, tapi untuk proses implementasinya memang perlu Nggak proses. mudah itu. Nggak mudah, Nggak tapi mudah pasti. tapi kita udah punya bayangan lah sebenarnya. Minimal udah punya plan dulu lah. Iya, Tinggal iya. ngejalaninnya kan. Iya, Kita iya. bicara kesempatan juga kan Pak. Ya. Training centernya jadi di tempat yang Training sama center juga sebenarnya ini juga selalu menjadi pertanyaan yang terus-menerus dipertanyakan sebenarnya. Bahwa lokasi training center tepat di sebelah GBLA sebenarnya. Oh. Dan mungkin yang perlu diketahui bahwa semua tanah yang kita siapkan itu sudah siap sekarang. Perlu ya, tapi untuk proses untuk mengakuisisi tanah seluas 10 hektar lebih di daerah padat seperti itu kan nggak mudah. Betul. Kita butuh waktu 5-6 tahun sendiri tuh untuk bisa mengakuisisi Iya. tanah dalam satu hamparan. Ini kan satu hamparan, harus satu hamparan. Karena kan penjual tanah mungkin tidak semuanya bersepakat untuk menjual pada saat itu. Ada yang menjual mungkin karena kebutuhan mereka jual 200 meter dulu, ada yang jual 1000 kan. Akhirnya kita pelan-pelan kita nabung, kayak nabung aja. Iya, Pembebasannya kita nabung. Jadi awalnya pasti spot-spot, tapi kan kita udah tahu, Petanya kayak kita gimana. kurang lebih petanya seperti ini. Ada spot-spot yang di dalam peta, ya kita pelan-pelan, ada yang jual, kita beli sedikit, dan akhirnya kumpul dalam satu hamparan. Dan itu pun tadi 5-6 tahun untuk ngumpulin itu, karena di daerah padat. Iya, benar. Kecuali di suatu hutan di Iya. luar pulau mungkin lebih mudah, karena bisa tinggal Buka lahan aja. buka lahan aja gitu kan. Ini makanya yang orang harus paham tadi, proses untuk mendapatkan tanah aja masih perlu waktu, dan sekarang kita sedang melakukan proses perizinan dan mudah-mudahan bisa segera dimulai Jalannya, secara pembangunannya. bertahap. Plannya mau tahun berapa Pak mulai bertahap? Mudah-mudahan tahun depan bisa mulai. Mudah-mudahan. Pastilah itu 10 hektar kan gitu. IPO-nya gimana Pak? Jadi Belum ada rencana. belum ada rencana. Oke. Karena prosesnya memang masih panjang. Iya, belum ada rencana. Nah ini balik lagi nih Pak, terkait dengan tadi kan ada 7 tim nih yang dinaungi oleh PT Persib Bandung Bermartabat kan. Iya. Tapi ada satu yang kurang tuh Pak, Apa tuh? nggak ada tim futsal. Ini. Sebetulnya gini Pak, kalau saya kan futsal dari tahun 2006 sih udah ngikutin lah ya. Kita bicara bahwa futsal ini kan lagi happening nih secara prestasi. Terus pemain asal Bandung, Jawa Barat tuh banyak yang memang menjadi pemain tim nasional gitu. Bahkan tim PON Jawa Barat itu tahun 2016 jadi tuan rumah, itu medali emas. Kemarin perak, kalahnya sama tuan rumah. Biasalah di Indonesia kan. Agak susah kan. Walaupun itu bintang semua untuk Jawa Barat. Nggak ada keinginan Pak. Kalau saya ngeliat nih kan teman-teman saya nih banyak nih di Bandung tuh yang notabene mereka kasihan sih kalau saya lihat. Pemain-pemain akhirnya pergi ke kota-kota lain yang notabene klubnya mampu untuk membayar mereka secara kualitas. Ada nggak keinginan untuk Persib untuk bikin futsal? Untuk saat ini belum, karena tadi untuk mengelola 8 tim tadi itu aja juga udah susah. Murah kok Pak futsal. Saya bisa hitung-hitungin. Ya kita lebih melihat prioritas, ya skala prioritas yang kita lakukan, karena di Persib sendiri masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan. Jadi banyak banget. Tapi Persib sendiri sih dalam mungkin 5-6 tahun terakhir juga sudah mengalami progres yang cukup bagus sih sebenarnya, boleh dikatakan. Tapi kita masih berusaha untuk menyelesaikan PR kita yang masih banyak sebenarnya. Kalau ngeliat futsal itu sendiri Pak gimana Pak? Ngeliat futsal mungkin Ya kedepannya mungkin bisa menjadi suatu cabang olahraga yang memang dinaungi oleh PT PBB. Tapi ya untuk saat ini belum, karena
di cabang olahraga sepak bolanya sendiri aja tadi PR-nya masih banyak. Iya. Kayak Barcelona kan punya sepak bola, punya Basket kan udah ada kan Pak? Basket sudah Basket ada. ada. Ya, basket Masuk sudah lah ada. futsal Pak biar rame. Seru kayaknya kan Futsal, DBL bola juga voli. Iya, Bola voli, Pak. benar. Voli apalagi Pak lucu-lucu Iya, yang Iya. voli Pak. putri. Iya. Iya. Saya nontonin terus Pak. Pak Teddy, tapi kalau olahraga sebenarnya suka sepak bola atau tenis kah atau apa sih sebenarnya kalau Pak Teddy sendiri? Sepak bola suka memang dari kecil sih, memang pertama kali main sepak bola sebenarnya dari kecil. Ya main di kampung lah sebenarnya. Klub favoritnya apa Pak? Saya paling suka Liverpool. Wih, Wah, disebut ini dia. duluan, harus menang. Iya, Enak iya. makanya cerah ya kan. Golnya keren ya. Iya. Apalagi kemarin lawan City juga. Iya, waktu lawan City gila. golnya keren. Akhirnya banget. Nunes nggak gini-gini terus Pak ya. Tapi selain bola berarti ada olahraga lainnya? Ada sekarang masih main tenis. Terus kadang-kadang masih suka main bola sama anak-anak di kantor. Oke. Ya paling nggak tetap sehat lah. Karena Iya, pusing iya. kan Pak, pasti. Itu yang paling penting itu. Oke deh Pak Teddy, thank you banget buat waktunya. Makasih. Terima kasih banyak. Makasih. Ada di sini, sukses terus dan mudah-mudahan programnya itu yang tadi itu kalau jadi mantap banget. Siap. Boleh Pak, nanti saya main Pak. Pulang Ya. kampung saya ke sana. Oke sekarang itu tadi perbincangan kami bersama dengan Direktur PT PBB Bapak Teddy Cahyono, gua Rasatnan dan juga Donzo. mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Saksikan terus Discord di episode selanjutnya. Mudah-mudahan panjang ya. Amin. panjang. Amin. Oke, Ya. sampai jumpa lagi dan Bye. bye.